Papua. Ini saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, pendekatan yang kami lakukan di dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Jakarta. Dan pendekatan itu yang juga akan insya Allah kami lakukan kalau ada konflik apapun di luar. Di Jakarta ini ketika kami mulai bertugas, itu banyak kampung-kampung yang statusnya konflik. Dan rumit konfliknya itu. Rumit. Bahkan ada tempat yang aparat kita saja itu memberitahu Pak Gubernur jangan ke sana, karena kalau aparat kami datang itu disambutnya pakai parang. Jadi mungkin itu tidak menonjol di media, tapi itu terasa sekali di Jakarta Timur. Nah, saya datang ke situ, saya ketemu, bicara dengan mereka, tapi saya temukan pendekatannya adalah pendekatan kolaborasi. Jadi punya kewenangan, jangan merasa paling tahu jalan keluarnya. Ya, punya kewenangan bukan berarti punya pengetahuan, tapi duduk dan panggil siapa? Satu, yang kita rasakan nih, identifikasi stakeholder utama. Ini siapa aja? Ini nomor satu. Terus yang kedua, libatkan pakar yang memiliki contoh-contoh komparatif atas solusi. Jadi kita semua nggak bisa berpikir outside the box. Karena kita udah box in nih dengan urusan ini. Tapi begitu kita mendatangkan orang yang dia bisa bilang, ini contoh solusi di Meksiko. Ini contoh solusi di Puerto Rico. Ini contoh solusi di Afrika. Mendadak kita tuh punya menu pilihan solusi yang lebih banyak. Nah, itu membantu sekali dalam menyelesaikan konflik. Apalagi pihak yang berkonflik biasanya sudah tidak ketemu dengan jalan baru. Yang kedua. Yang ketiga adalah unsur negara sebagai partisipan, bukan sebagai fasilitator. Terus yang keempat, fasilitator percakapan. Jadi stakeholdernya, comparative expertnya, kemudian negara. Lalu di situ ada namanya fasilitator yang fasilitasi tiga pihak ini untuk berunding mencari jalan bersama. Nah, saya melihat approach ini yang mungkin harus kita lakukan sama-sama. Sehingga kita akan bisa muncul dengan solusi-solusi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana. Dan ketika mengatakan masalah di Papua, maka masalahnya itu jangan dianggap satu di semua tempat. Papua pegunungan punya tantangan yang berbeda dengan Papua pesisir. Dan Papua pegunungan pun bervariasi itu. Papua pegunungan. Kebetulan Pak Hans, kami berkegiatan di Indonesia Mengajar, itu mengirimkan guru-guru sejak 2010 di Papua. Termasuk Papua Barat. Waktu itu masih Papua dan Papua Barat. Sehingga guru-guru kita itu sana dan saya berkesempatan untuk mendatangi tempat-tempat itu sehingga menyaksikan betul kebutuhan satu tempat dan tempat lainnya itu beda sekali.